Lihat ya, bumbunya tuh modelnya kayak bumbu gulai tapi halo guys, selamat datang kembali di Chilo Chef Nausa. Jadi, belakangan ini tuh gue lagi agak mager sebenarnya masak. Karena kan kayak keluar rumah males ya, terus lagi PSBB juga kondisinya. Jadi kalau mau belanja-belanja bahan tuh agak males lah gitu intinya ya. Malas ke pasar gitu, malas ke tempat kerumunan orang. Jadi gue lebih memilih untuk nyetok bumbu-bumbu yang instan. Nah, sekarang gue mau ngetes nih. Ini ada bumbu namanya Gerak Tani. Ini gue nggak di endorse ya, jadi gue benar-benar mau cobain pure. Kan kita udah biasa nyobain yang merek-merek generik ya. Tapi biasanya kalau gue bikin yang pakai bumbu instan itu, mereka bentuknya bubuk gitu guys. Nah kalau ini tuh bentuknya bumbu halus. Dan ini expirednya bisa 1 tahun lagi. Jadi kayak kalian pakai bumbu halus gitu kayak bawang-bawangannya tuh udah dihalusin gitu guys. Jadi bukan yang model bubuk ya. Gue pengen tahu nih, kalau kita pakai bumbu yang kayak gini, apakah rasanya jauh lebih enak dibandingkan kita pakai bumbu yang bubuk-bubukan gitu? Dan apakah worth it pakai ini atau enggak? Hari ini gue mau coba ngetes untuk bikin yang ayam bakarnya ya. Langsung aja kita lihat ya cara bikinnya gimana. Nah ini bumbunya guys ya, jadi Gerak Tani. Harganya 21.600 kalau beli di supermarket Glael. Dan ini bisa dipakainya 1 tahun lagi nih sampai 2021 guys. Kira-kira ini harganya mahal atau murah ya? Coba kita cek dulu komposisinya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, kunyit, kemiri, gula, garam, minyak goreng. Dan cara masaknya cuma tinggal diaduk, terus ditambahin daun jeruk, baru diungkep sampai kering, baru bisa dibakar. Kira-kira worth it nggak ya? Dan di sini gue mau pakainya 1 ekor ayam broiler. Sebenarnya di sini nggak ada takarannya ya untuk berapa, tapi gue mau pakainya 1 ekor aja ya. 1 ekor dipotong 8 biar kayak ayam bakar di rumah makan gitu. Nah cara masaknya tuh tinggal ayamnya kita masukin ke dalam panci aja seperti ini. Terus dituangin bumbu yang tadi. Nah ini juga boleh kalian tadi tambahkan daun jeruk ya. Enggak juga nggak apa-apa. Nah setelah bumbunya sudah kita tuang semua, kalau gue sukanya diaduk dulu kayak gini guys ya. Jadi kita lumurin dulu semua bagian ayamnya supaya tercampur dengan si bumbunya. Jadi rata gitu sama bumbunya kayak seperti ini nih guys ya. Nah kalau udah baru kita tambahin air. Nah karena dibungkusnya tuh nggak ada takaran airnya seberapa, jadi di sini gue pakai airnya yang penting sampai dia hampir tenggelam gitu ayamnya ya, supaya bisa terungkep sampai empuk gitu guys. Nah ini tinggal kita masak dengan tutup terbuka sedikit ya. Boleh dicek juga biar dia apakah nanti nempel di bawahnya atau apakah airnya kurang atau gimana gitu ya. Dan kita masak terus sampai dia bumbunya kental kayak bumbu gulai gini, gulai kering gitu guys ya. Jadi agak kental banget gitu. Nah kalau udah kita diemin dulu sampai dia udah nggak panas, baru bisa dibakar ya. Nah di sini gua nggak punya arang nih guys, jadi gua bakarnya pakai torch gini aja. Padahal sebenarnya kalau pakai arang tuh lebih mantep lagi guys. Nah ini sisa bumbunya kita olesin lagi juga nih, biar semakin mantep si ayamnya. Baru setelah itu bisa kita bakar. Nah gue bakarnya pakai torch ya. Kalau kalian pakai arang tuh pastinya jauh lebih enak dan jauh lebih wangi. Tapi karena gue nggak ada arang, jadi ya udah kita pakai torch aja nggak apa-apa. Nah karena gue pakai torch, jadi sisi sebaliknya juga harus dibumbuin dan dibakar juga gitu, supaya kedua sisinya benar-benar garing ya, garing dan ada aroma terbakarnya. Nah terus bisa kita tempatin dengan sedikit dedaunan seperti ini. Terus langsung deh kita taruh ayamnya di atasnya. Gimana? Warnanya sih oke ya, cakep ya, kayak ayam bakar gulai di rumah makan Padang gitu. Oke, udah jadi ya ayam bakar yang pakai bumbu instan. Kira-kira rasanya gimana? Langsung aja kita pengen cobain. Nah gue tuh kalau ayam bakar ya paling suka itu yang potongan paha, karena dia biasanya juicy banget. Jadi kita ambil pahanya dulu ya. Nih. Lihat ya, bumbunya tuh modelnya kayak bumbu gulai tapi kental gitu ya. Langsung aja kita coba ya. Nah, ini kelihatannya udah empuk banget ya. Tuh. Juicy banget. Pakai nasi ya.
Enak. Enak loh, seriusan enak. Coba lagi deh. Enak. Gurih. Rasa rempah-rempahnya tuh terasa. Kalau kalian masaknya pakai api kecil ya, sampai airnya bener-bener sat gitu kayak gini, itu bumbunya ngeresep banget ke dalam ayamnya. Enak banget. Biasanya permasalahan di bumbu-bumbu instan itu adalah yang pertama, dia itu biasanya udah ada kandungan garamnya. Dan biasanya garamnya tuh over banget ya, jadi asin banget. Kalau ini tuh enggak terlalu asin, maksudnya asinnya tuh pas gitu. Jadi kalau kalian makan tambahin sambal terasi lagi gitu misalnya, itu enak. Enggak keasinan sama sekali, enggak. Yang kedua adalah, biasanya kan kalau bumbu instan tuh pakainya yang powder ya. Jadi suka terasa ada istilahnya rasa artificial atau rasa, kalian tau gak sih rasa bahan kimia? Paham gak sih maksudnya? Jadi kayak ada rasa-rasa, ini ada zat-zat kimia tertentunya nih gitu kan. Nah, kalau ini tuh karena dia pakai bumbu rempahnya bumbu rempah halus, maksudnya bumbu rempah beneran ya. Bener-bener pakai bawang yang giling, bener-bener pakai serai yang digiling gitu. Jadi rasa bumbu rempahnya tuh nggak terasa artificial gitu. Jadi bener-bener kayak kita ngulek sendiri di rumah rasanya. Nah, kalau untuk rasa, menurut gue ini untuk bumbu instan cukup worth it untuk di keep di lemari kita kalau kita lagi males pengen masak kayak ayam bakar gini tapi lagi males kayak nggak mau ngeracik, nggak mau ngeblender gitu, cuman mau pakai bumbu jadi udah jelas rasanya. Ini oke banget untuk disimpan. Cuman dengan harga 21.500 menurut kalian gimana? Kemahalan atau enggak? Atau worth it? Nah, kalau bagi gue ini masih worth it ya. Enak banget. Next mungkin gue mau cobain juga bumbu-bumbu halus yang lain kayak mungkin untuk bikin rawon. Karena kan males ya kita ngupas keluak. Atau mungkin bikin gulai ikan dan lain sebagainya. Gue sekarang mau lanjut makan. Makasih banyak udah nonton channel Chef Nausa. Kalau suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.